Prabu Siliwangi adalah Raja Agung dari Kerajaan Pajajaran, sebuah kerajaan besar yang berdiri di tanah Sunda. Namanya harum hingga jauh ke luar negeri karena kebijaksanaan dan wibawanya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang mengutamakan keadilan serta kesejahteraan rakyat. Banyak utusan dari kerajaan tetangga yang datang hanya untuk belajar tata pemerintahan darinya. Rakyat Sunda pun menyebutnya sebagai Raja Paripurna, pelindung tanah dan budaya mereka. Pada masa kecilnya, Siliwangi bernama Raden Manahrasa, putra Prabu Anggalarang. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dan keberanian. Ia gemar berlatih silat serta menguasai ilmu kanuragan yang diwariskan leluhurnya. Guru-guru keraton sering berkata bahwa kelak ia akan membawa cahaya bagi rakyat Sunda. Takdir itu benar adanya, sebab ia naik tahta dan menjadi simbol kejayaan Pajajaran. Raden Manah. Rasa tumbuh dalam lingkungan keraton yang disiplin dan penuh aturan. Namun, ia tidak hanya belajar dari guru istana, melainkan juga dari rakyat jelata. Ia sering menyamar keluar istana untuk mendengar keluh kesah rakyat. Dari sana, ia belajar arti keadilan dan pentingnya mendengarkan suara orang kecil. Hal itu kelak menjadi dasar kebijaksanaannya. Masa mudanya juga penuh dengan ujian berat, terutama persaingan politik di dalam istana. Ada kerabat yang iri terhadap kecerdasannya, berusaha menjatuhkannya dengan fitnah. Namun, ia selalu menjawab dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Ia yakin bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang. Kesabaran inilah yang membuatnya semakin dihormati rakyat. Ketika Prabu Anggalarang wafat, rakyat dan bangsawan sepakat mengangkat Raden Manahrasa sebagai raja. Ia kemudian bergelar Prabu Siliwangi, sebuah nama yang berarti raja besar yang memiliki kekuatan bagaikan harimau. Gelar itu bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga lambang kebijaksanaan yang menakutkan bagi musuh. Sejak itu, Pajajaran memasuki masa kejayaan. Prabu Siliwangi memerintah dengan hati yang tulus dan bijak. Ia membangun istana megah di Pakuan Bogor, pusat pemerintahan Pajajaran. Jalan-jalan diperlebar, sawah diperluas, dan rakyat mendapat pengairan yang adil. Pedagang dari berbagai daerah datang karena Pajajaran dikenal aman. Kerajaan pun semakin makmur dan dihormati. Selain dikenal sebagai pemimpin yang adil, Prabu Siliwangi juga seorang panglima perang yang ulung. Ia berhasil menaklukkan pemberontakan dari kerajaan-kerajaan kecil yang berusaha merongrong Pajajaran. Namun, ia tidak pernah memerintah dengan kejam. Musuh yang kalah diberi kesempatan untuk mengabdi dengan setia. Kebijaksanaan ini membuat banyak kerajaan rela bergabung tanpa pertumpahan darah. Prabu Siliwangi juga melindungi rakyat dari ancaman luar. Bajak laut yang sering mengganggu jalur perdagangan berhasil ia kalahkan. Ia menugaskan pasukan laut untuk menjaga pelabuhan-pelabuhan penting. Keamanan itu membuat rakyat tenang, dan pedagang merasa Pajajaran tempat yang aman. Inilah yang membuat nama Siliwangi harum ke seluruh Nusantara. Suatu malam, Prabu Siliwangi bermimpi bertemu dengan leluhurnya. Dalam mimpinya, ia diberi pesan untuk selalu menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Leluhur berpesan bahwa seorang raja tidak hanya menguasai tanah, tetapi
juga harus menjaga harmoni alam. Pesan itu membekas dalam hatinya. Sejak saat itu, Prabu Siliwangi sering menyepi ke hutan-hutan untuk bertapa. Ia mencari petunjuk dari alam semesta dan menghormati roh penjaga tanah Sunda. Bagi rakyat, ia bukan hanya raja duniawi, tetapi juga pemimpin spiritual. Kepercayaan ini semakin menguatkan kedudukannya sebagai raja yang dihormati. Di bawah pemerintahan Prabu Siliwangi, rakyat hidup makmur dan tentram. Pertanian berkembang pesat karena pengairan yang baik. Hasil panen melimpah dan pasar-pasar penuh dengan dagangan. Pajajaran menjadi pusat perdagangan yang ramai, bahkan pedagang dari Tiongkok, India, dan Arab datang ke pelabuhan Sunda Kalapa. Selain itu, kesenian Sunda berkembang pesat. Wayang golek, gamelan, dan pantun menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Prabu Siliwangi mendorong seniman untuk berkarya dan mengabadikan kisah-kisah rakyat. Ia percaya bahwa budaya adalah akar kekuatan sebuah bangsa. Rakyat pun bangga dengan jati diri Sunda mereka. Prabu Siliwangi dikenal sangat mencintai alam. Ia sering berjalan ke hutan untuk berburu. Tetapi tidak pernah mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Ia mengajarkan bahwa hutan adalah rumah bagi banyak makhluk. Dan manusia harus menjaganya. Pepatah yang ia tinggalkan berbunyi, "Lamun ngabalukarkun karusakan ka alam, bakal ngabalukarkun karusakan ka diri sorangan." Rakyat Sunda pun meneladani ajaran ini. Mereka membuat aturan adat untuk melindungi hutan dan sumber air. Sungai-sungai tetap bersih, dan hewan-hewan hidup damai. Harmoni antara manusia dan alam menjadikan tanah Sunda subur. Hingga kini, ajaran itu masih dikenang dalam kearifan lokal masyarakat Sunda. Suatu ketika, Prabu Siliwangi bertemu dengan seorang rasi sakti yang dikenal sebagai Rasi Guru Wanakusumah. Rasi itu menasihati bahwa kekuasaan sejati bukanlah pada tahta, melainkan pada pengendalian diri. Seorang raja sejati adalah raja yang mampu menaklukkan dirinya sendiri, kata sang resi. Kata-kata itu sangat berkesan baginya. Sejak pertemuan itu, Prabu Siliwangi semakin mendalami ilmu spiritual. Ia belajar menenangkan hati, memahami makna hidup, dan menjaga keadilan. Ia mengajarkan para putra dan perwiranya agar tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan. Dari sinilah, kebesaran Prabu Siliwangi bukan hanya sebagai raja duniawi, tetapi juga raja batin. Dalam hidupnya, Prabu Siliwangi dikenal memiliki beberapa permaisuri dari kerajaan sahabat. Namun, yang paling terkenal adalah Nyai Subang Larang, putri seorang ulama dari Karawang. Dari perkawinan itu, lahirlah 3 orang anak yang kelak membawa pengaruh besar dalam sejarah Sunda. Salah satunya adalah Raden Kian Santang yang dikenal sangat sakti. Kisah cinta Prabu Siliwangi dengan Subang Larang juga membawa warna baru di istana. Subang Larang adalah wanita bijaksana yang berpengaruh pada kebijakan sang raja. Namun, perbedaan keyakinan antara mereka kelak menimbulkan konflik besar. Meski begitu, Prabu Siliwangi tetap mencintainya sebagai permaisuri yang setia. Anak-anak Prabu Siliwangi tumbuh menjadi tokoh penting dalam legenda Sunda. Raden Kian Santang dikenal sebagai pendekar sakti yang akhirnya memeluk agama Islam. Raden Walang Sungsang juga memilih jalan serupa, mendirikan cikal bakal Kesultanan Cirebon. Sementara Dewi Rara Santang
menikah dengan seorang ulama besar dari Arab. Perubahan ini membawa tantangan besar bagi Prabu Siliwangi. Sebagai Raja Sunda, ia masih setia pada ajaran leluhur dan kepercayaan lama. Namun, ia tidak bisa menghalangi jalan anak-anaknya yang memilih keyakinan baru. Pertentangan batin ini kelak menjadi salah satu titik balik besar dalam legenda Siliwangi. Semakin bertambah usia, Prabu Siliwangi melihat anak-anaknya mulai berbeda jalan hidup. Raden Kian Santang sering berdiskusi dengan para ulama yang datang ke tanah Sunda. Walang Sungsang bahkan memutuskan untuk meninggalkan keraton demi mencari ilmu baru. Bagi Siliwangi, hal ini menimbulkan rasa cemas dan sedih. Ia mencintai anak-anaknya, tetapi sebagai raja, ia juga harus menjaga kesatuan Pajajaran. Keyakinan baru yang dibawa oleh putra-putrinya mulai memengaruhi rakyat. Ada yang tetap setia pada ajaran leluhur. Ada pula yang mulai menerima ajaran baru. Perpecahan batin ini menjadi tantangan besar bagi sang raja. Raden Kian Santang tumbuh sebagai pendekar yang gagah berani. Ia terkenal sakti, bahkan kabarnya tak terkalahkan dalam ilmu kanuragan. Namun, dalam perjalanan hidupnya, ia bertemu dengan seorang ulama besar. Pertemuan itu mengubah hidupnya dan membawanya pada keyakinan Islam. Kian Santang kemudian banyak berkelana ke berbagai negeri. Ia membawa ajaran baru yang disebarkannya ke rakyat Sunda. Meskipun berbeda keyakinan dengan ayahnya, ia tetap menghormati Prabu Siliwangi. Hubungan mereka penuh rasa hormat, meski ada jarak batin yang sulit dijembatani. Raden Walang Sungsang memilih jalan serupa dengan adiknya. Ia keluar dari keraton Pajajaran dan menetap di sebuah daerah pesisir. Di sanalah ia mulai membangun perkampungan kecil yang kelak menjadi Kesultanan Cirebon. Dari tempat itu, pengaruh Islam semakin meluas. Walang Sungsang dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati. Ia tidak menganggap dirinya sebagai pesaing ayahnya, tetapi justru ingin membawa kebaikan baru. Meski begitu, langkahnya membuat Pajajaran berada dalam dilema. Persatuan tanah Sunda mulai terpecah menjadi dua jalan yang berbeda. Putri Prabu Siliwangi, Dewi Rara Santang, memilih jalan hidup yang lebih jauh. Ia menikah dengan seorang ulama besar dari negeri Arab. Dari perkawinannya, lahir tokoh yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo. Dengan demikian, darah Sunda mengalir dalam salah satu penyebar agama besar di Nusantara. Bagi Prabu Siliwangi, ini adalah kebanggaan sekaligus duka. Ia bangga karena putrinya menikah dengan tokoh agung. Namun, ia juga merasa kehilangan karena garis keturunannya perlahan menjauh dari ajaran leluhur. Perasaan ini semakin menambah beban batin sang raja. Pajajaran tetap makmur. Tetapi, bayang-bayang perpecahan mulai terlihat. Rakyat terbelah antara setia pada raja atau mengikuti ajaran baru. Para bangsawan juga tidak semuanya sejalan. Ada yang melihat perubahan sebagai ancaman, ada pula yang melihatnya sebagai kesempatan. Prabu Siliwangi berusaha menjaga kedamaian. Ia tidak ingin ada perang saudara di tanah Sunda. Namun, semakin lama, ketegangan semakin terasa. Bisikan para penasehat sering mendorongnya untuk bersikap keras. Tetapi, hatinya selalu menolak untuk menindas anak-anaknya dan pengikut mereka. Malam-malam Prabu Siliwangi dipenuhi kegelisahan. Ia sering duduk sendirian di pendapa, memandangi bulan, dan bertanya pada dirinya sendiri.
Ia merasa berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia adalah raja yang harus menjaga warisan leluhur. Di sisi lain, ia adalah ayah yang mencintai anak-anaknya tanpa syarat. Hatinya sering bergetar ketika mengingat pesan leluhur dalam mimpinya dulu, menjaga keseimbangan dunia. Namun kini, keseimbangan itu terguncang. Prabu Siliwangi merasa seakan sedang diuji oleh takdir. Semakin ia mencoba mempertahankan, semakin kuat pula arus perubahan yang datang. Untuk mencegah perpecahan, Prabu Siliwangi mengadakan musyawarah agung di Keraton Pakuan. Para bangsawan, pendeta, dan pemuka rakyat diundang. Dalam musyawarah itu, suara-suara berbeda terdengar. Ada yang mendukung mempertahankan ajaran lama, ada yang mendorong menerima ajaran baru. Prabu Siliwangi mendengarkan dengan tenang. Ia tidak serta-merta memutuskan, karena tahu bahwa keputusan ini akan menentukan masa depan Pajajaran. Namun, dari musyawarah itu jelaslah bahwa rakyat Sunda sudah mulai berubah. Ajaran leluhur tidak lagi menjadi satu-satunya jalan. Raden Kian Santang akhirnya kembali ke keraton untuk menemui ayahnya. Dengan penuh hormat, ia mengajak Prabu Siliwangi memeluk ajaran baru. "Ayahanda, marilah ikut bersama kami menuju jalan yang lebih terang," katanya dengan nada lembut. Ia tidak memaksa, hanya mengajak dengan penuh cinta. Namun, Prabu Siliwangi menolak dengan halus. Ia berkata, "Anakku, jalanmu adalah jalanmu, jalanku adalah jalan leluhurku. Biarlah kita tetap dalam cinta, meski berbeda keyakinan." Jawaban itu membuat Kian Santang terdiam. Ia tahu ayahnya tidak akan bergeser dari pendiriannya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Pajajaran mulai melemah. Perdagangan di pelabuhan Sunda Kalapa tidak lagi sepenuhnya dikuasai Pajajaran. Pengaruh Cirebon dan Banten semakin besar. Para pedagang asing lebih memilih berhubungan dengan wilayah pesisir. Pajajaran perlahan kehilangan kejayaannya. Rakyat yang dahulu bersatu kini mulai berpisah jalan. Pajajaran tetap dihormati, tetapi tak lagi disegani. Prabu Siliwangi menyadari tanda-tanda keruntuhan itu. Meski ia berusaha mempertahankan, sejarah sudah menentukan jalannya. Masa kejayaan Pajajaran perlahan menuju senja. Menyadari semakin beratnya keadaan, Prabu Siliwangi memilih lebih sering bertapa. Ia pergi ke hutan-hutan dan gunung-gunung mencari ketenangan batin. Ia berdoa kepada leluhur agar diberikan petunjuk. Baginya, kekuatan sejati bukan lagi pada tahta, tetapi pada keteguhan hati. Dalam pertapaannya, ia mendapat firasat bahwa suatu hari Pajajaran akan benar-benar runtuh. Namun, ia juga mendapat keyakinan bahwa jati diri Sunda tidak akan hilang. Selama ada yang menjaga budaya, bahasa dan tanah Sunda, maka roh Pajajaran akan tetap hidup. Demikian pesan batinnya. Kesultanan Cirebon semakin berkembang pesat di bawah kepemimpinan Walang Sungsang dan Sunan Gunung Jati. Letaknya di pesisir membuat perdagangan semakin ramai. Pedagang asing lebih sering singgah di pelabuhan Cirebon daripada ke Sunda Kalapa. Perlahan Pajajaran kehilangan pengaruhnya di jalur laut. Prabu Siliwangi mendengar kabar itu dengan hati berat. Ia tahu kekuatan Sunda sedang dipertaruhkan. Namun ia tidak tega memerangi anak kandungnya sendiri yang memimpin Cirebon. Ia memilih menahan diri. Meski beberapa bangsawan mendorong untuk menyerang, perang saudara tetap ia hindari. Selain Cirebon, wilayah Banten juga mulai tumbuh menjadi pusat kekuatan baru. Pedagang dari Arab, Gujarat, dan Jawa
datang silih berganti. Banten pun menjadi daerah penting dalam penyebaran Islam. Pengaruhnya makin meluas ke pedalaman. Prabu Siliwangi sadar bahwa ia dikepung dari dua arah. Cirebon di timur dan Banten di barat. Keduanya membawa ajaran baru yang perlahan menggeser warisan leluhur Sunda. Meski begitu, ia tetap berpegang pada sumpah untuk menjaga keyakinan leluhur hingga akhir hayatnya. Dalam salah satu pertapaannya, Prabu Siliwangi bermimpi berada di puncak Gunung Padang. Di sana, seorang resi tua berkata, "Kerajaanmu akan hilang, tetapi rohmu akan tetap ada di tanah Sunda." Ramalan itu membuat hatinya bergetar. Ia memahami bahwa kejayaan duniawi memang tak abadi. Yang abadi adalah jejak dan ajaran yang diwariskan. Karena itu, ia semakin mantap menjaga warisan budaya Sunda. Ia ingin rakyatnya selalu mengingat jati diri meski Pajajaran runtuh. Meski keadaan semakin genting, banyak prajurit yang tetap setia kepada Prabu Siliwangi. Mereka bersumpah akan membela raja hingga titik darah penghabisan. Kesetiaan itu membuat hati sang raja haru sekaligus berat. Ia tahu peperangan hanya akan membawa penderitaan. Prabu Siliwangi lalu berpesan, "Jika kerajaan ini runtuh, jangan kalian tinggalkan tanah Sunda. Jadilah penjaga budaya, bahasa, dan leluhur kita." Pesan itu menjadi semacam wasiat yang kelak dijaga oleh keturunan Sunda dari generasi ke generasi. Raden Kian Santang kembali menemui ayahnya untuk terakhir kali. Dengan penuh hormat, ia masih mengajak sang ayah masuk Islam. Namun, Prabu Siliwangi tetap teguh. Ia berkata, "Aku tidak menolak jalanmu, tapi aku akan tetap bersama leluhurku." Kian Santang hanya bisa menunduk. Ia tahu ayahnya tidak akan berubah. Namun, ia juga menghormati keteguhan hati sang raja. Pertemuan itu menjadi momen perpisahan batin antara ayah dan anak. Setelah itu, jalan mereka benar-benar terpisah. Pada akhirnya, Sunda Kalapa jatuh ke tangan pasukan gabungan dari Cirebon dan Demak. Peristiwa itu menjadi pukulan besar bagi Pajajaran. Pelabuhan utama yang menjadi sumber kekuatan ekonomi kini hilang. Pajajaran semakin melemah. Prabu Siliwangi hanya bisa menerima kenyataan itu dengan tegar. Ia tidak menyalahkan siapapun karena merasa inilah jalan takdir. Namun di lubuk hatinya ia merasakan kesedihan mendalam. Ia tahu senja kerajaan Pajajaran sudah semakin dekat. Ketika keadaan semakin genting, Prabu Siliwangi bersama para pengikut setianya pergi meninggalkan keraton Pakuan. Mereka berjalan masuk ke hutan larangan yang dianggap suci. Konon, langkah mereka tidak pernah kembali. Hutan itu kemudian dikenal sebagai tempat hilangnya Siliwangi. Rakyat percaya bahwa sang raja tidak mati, melainkan moksa. Ia lenyap bersama para pengikutnya ke alam gaib. Sejak saat itu, banyak tempat di tanah Sunda dipercaya menjadi jejak perjalanan terakhir Prabu Siliwangi. Dalam cerita rakyat, Prabu Siliwangi dipercaya berubah menjadi seekor harimau putih yang sakti. Ia menjadi penjaga tanah Sunda, muncul di hutan-hutan keramat. Harimau putih itu bukan sekedar hewan, melainkan jelmaan roh Raja Agung. Masyarakat Sunda hingga kini masih percaya pada keberadaan harimau putih. Mereka menyebutnya sebagai simbol kekuatan dan penjaga kebenaran. Konon, siapapun yang merusak alam atau berbuat jahat di tanah Sunda akan diganggu oleh harimau gaib itu. Banyak tempat di tanah Sunda yang dikaitkan dengan jejak Prabu Siliwangi. Gunung Salak, Gunung Gede,
hingga Gunung Tangkuban Parahu sering disebut sebagai jalur perjalanannya. Bahkan ada sungai dan danau yang dipercaya pernah menjadi tempat ia bersemayam. Setiap tempat itu menyimpan legenda. Ada yang mengatakan terdengar suara harimau gaib pada malam tertentu. Ada pula yang melihat jejak kaki raksasa di bebatuan. Semua itu menambah keyakinan rakyat bahwa roh Prabu Siliwangi masih menjaga tanah Sunda. Meski Pajajaran runtuh, warisan Prabu Siliwangi tetap hidup. Bahasa Sunda, kesenian, dan adat istiadat terus dijaga oleh rakyat. Nilai kebijaksanaan dan kecintaan pada alam masih diajarkan dari generasi ke generasi. Itulah warisan sejati sang raja. Rakyat Sunda percaya bahwa Prabu Siliwangi tidak pernah benar-benar pergi. Ia hadir dalam roh harimau putih, dalam cerita rakyat, dan dalam budaya yang tetap lestari. Nama Siliwangi pun abadi sebagai simbol kejayaan dan kebanggaan tanah Sunda. Setelah ditinggalkan Prabu Siliwangi, Keraton Pakuan Bogor menjadi sepi. Bangunan megah itu perlahan ditinggalkan oleh bangsawan dan rakyatnya. Namun, banyak orang percaya roh Prabu Siliwangi masih bersemayam di sana. Pada malam sunyi, konon terdengar derap langkah pasukan gaib. Cerita itu menambah aura mistis Pakuan sebagai peninggalan Pajajaran. Hingga kini, sisa-sisa keraton masih menjadi saksi bisu. Para peziarah sering datang dengan doa dan penghormatan. Mereka percaya Pakuan adalah pintu gaib yang terhubung dengan kerajaan tak kasat mata. Legenda mengatakan Prabu Siliwangi menjelma menjadi harimau putih raksasa. Harimau itu tidak hanya muncul di satu tempat, melainkan bisa terlihat di berbagai penjuru tanah Sunda. Ia menjaga hutan, gunung, dan sumber mata air dari kerusakan manusia. Bagi masyarakat Sunda, harimau putih adalah lambang keberanian sekaligus peringatan. Barang siapa serakah, rakus, dan merusak alam, ia akan diganggu oleh harimau gaib. Karena itulah orang Sunda diajarkan untuk hidup selaras dengan alam, mengikuti warisan Prabu Siliwangi. Gunung Ciremai dipercaya sebagai salah satu tempat pertapaan Prabu Siliwangi. Di lerengnya ada gua-gua yang dianggap keramat. Banyak penduduk percaya bahwa suara auman harimau sering terdengar dari sana, meski tidak ada harimau nyata. Para peziarah yang datang seling membawa sesajen dan doa. Mereka yakin roh Prabu Siliwangi menjaga gunung itu agar tetap suci. Hingga kini, Gunung Ciremai bukan hanya tempat wisata alam, tetapi juga tempat spiritual yang penuh cerita. Prabu Siliwangi sangat lekat dengan kujang, senjata khas Sunda. Dalam legenda, kujang bukan hanya alat perang, tetapi juga simbol kekuatan dan keteguhan. Ada batu besar berbentuk kujang di beberapa daerah yang dipercaya sebagai peninggalan Siliwangi. Batu-batu itu menjadi tempat ziarah masyarakat Sunda. Mereka percaya kujang melambangkan jiwa rakyat Sunda yang tak akan pernah patah. Meski kerajaan hilang, semangat kujang tetap abadi. Itulah simbol dari kekuatan budaya Sunda yang diwariskan Prabu Siliwangi. Gunung Tangkuban Parahu juga dikaitkan dengan jejak Prabu Siliwangi. Konon, gunung itu terbentuk akibat kutukan yang terjadi pada masa Pajajaran. Beberapa orang percaya bahwa roh sang raja juga pernah melintas di sana. Di sekitar gunung, banyak cerita rakyat berkembang. Sebagian mengaitkannya dengan legenda Dayang Sumbi dan Sang Kuryang. Namun, benang merahnya tetap sama. Tanah Sunda selalu menyimpan kisah tentang Siliwangi, baik sebagai raja maupun roh pelindung. Sebelum moksa,
Prabu Siliwangi meninggalkan pesan. Jaga tanah Sunda, jaga alam, jaga budaya. Pesan itu diwariskan turun-temurun. Rakyat Sunda percaya bahwa selama mereka memegang pesan itu, roh Prabu Siliwangi akan selalu melindungi. Pesan tersebut bukan sekadar kata-kata, tetapi menjadi filosofi hidup. Orang Sunda diajarkan untuk mencintai tanah kelahirannya, menghormati leluhur, dan hidup harmonis. Hingga kini, pesan itu masih terdengar dalam pepatah-pepatah Sunda yang bijaksana. Banyak sejarawan berusaha meneliti kisah Prabu Siliwangi. Ada bagian yang tercatat dalam naskah kuno, ada pula yang hidup dalam cerita rakyat. Campuran antara fakta sejarah dan mitos membuat kisahnya abadi. Meski begitu, tidak ada yang meragukan kebesaran Prabu Siliwangi. Baik sebagai raja nyata maupun tokoh legenda, ia tetap menjadi simbol kejayaan Sunda. Namanya hidup dalam sejarah, sastra, dan budaya masyarakat hingga sekarang. Kerajaan Pajajaran memang runtuh, namun identitas Sunda tetap bertahan. Bahasa, kesenian, dan adat istiadat masih hidup hingga abad modern. Semua itu dianggap sebagai roh Pajajaran yang tidak pernah mati. Prabu Siliwangi adalah lambang dari semangat itu. Rakyat Sunda percaya bahwa meski kerajaannya hilang, nilai-nilainya tetap abadi. Dari sawah, hutan, hingga gunung-gunung, jejaknya masih bisa dirasakan. Itulah keabadian yang sejati. Nama Prabu Siliwangi diabadikan dalam banyak hal. Nama jalan, sekolah, bahkan satuan militer di tanah Sunda. Semua itu sebagai penghormatan terhadap sang raja besar. Ia dianggap pahlawan budaya, penjaga identitas, dan sumber inspirasi. Setiap generasi Sunda diajak untuk mengenang Siliwangi, bukan hanya sebagai legenda, tetapi juga sebagai teladan. Keberanian, kebijaksanaan, dan kecintaan pada alam menjadi nilai yang harus dijaga. Itulah warisan yang terus hidup. Legenda menutup dengan keyakinan bahwa Prabu Siliwangi tidak pernah mati. Ia hadir sebagai roh harimau putih, menjaga tanah Sunda dari kerusakan. Ia hadir dalam budaya, pepatah, dan jiwa rakyatnya. Selama Sunda hidup, Siliwangi akan tetap ada. Demikianlah jejak Prabu Siliwangi, Raja Agung yang menjadi legenda. Kisahnya mengajarkan tentang cinta, kebijaksanaan, dan kesetiaan pada tanah leluhur. Rakyat Sunda percaya, selama mereka menjaga budaya, maka roh Siliwangi akan selalu melindungi. Ia adalah penjaga abadi tanah Sunda.